Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam. Salam satu aspal. Bagi yang masih ngebit, hati-hati di jalan dan semoga cepat gacor. Dan mungkin sambil menunggu orderan, monggo disimak video yang mungkin bermanfaat. Sambil nunggu, monggo disimak, jangan lupa di subscribe guys. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab akun susah bangkit. Ini menurut pengalaman saya. Jadi ada beberapa poin dari saya tuh, kenapa kok akun tuh susah bangkit, terus ya susah gacor, karena hal-hal yang sepele dan sering mengabaikan hal-hal yang sangat riskan tapi dianggap sepele bagi para driver mungkin. Untuk yang pertama itu tentang jam on beat. Jam on beat itu, jam on itu meliputi dari beberapa bagian. Yang pertama itu jam onnya kita itu stabil. Semisal kita jam 8, yaudah kita on jam 8 terus. Misal kita jam 6, ya kita on jam 6 terus. Nah, bagaimana cara kita menentukan kita harus on jam berapa? Itu gini, kalian itu tentukan dari kesibukan kalian. Misal yang punya anak ngantar sekolah, berarti kalian nggak bisa kan on jam 6. Daripada nanti gak sampai dimatiin, setelah itu on lagi, alangkah baiknya mending on setelah semuanya beres, untuk urusan rumah tangga beres. Setelah itu baru on. Saya sudah pernah bahas ini video sebelumnya, monggo disimak. Saya pernah coba itu. Terus jadi kita itu dibaca sistem tuh seperti kita tuh jam segitu sudah on, jam segitu kita sudah siap untuk menerima orderan, seperti itu. Terus dan juga untuk hari liburnya. Hari liburnya itu kalian tentukan dalam 1 minggu itu, kalian sebisa mungkin, menurut saya ya, itu harus ada liburnya. Dalam 1 minggu tentukan 1 kali. Bahkan saya di dalam 2 minggu itu saya libur 2 kali. Nih saya, nih misal nih ya, nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya libur. Dan puji Tuhan, orderan saya ini di 20 order terus selesai jam 1 order, ini jam, terus yang besoknya saya sampai jam 2. Saya onnya itu stabil dari jam 8 kurang 10 kurang itu saya sudah on. Jadi saya itu jam 8 bisa mungkin harus sudah on. Saya stabil seperti itu. Jadi nggak harus kalian tuh on jam 6 apa on lebih awal, itu tergantung dari kalian sendiri. Ada yang bilang memang on lebih pagi itu akan lebih gacor. Ya memang iya, soalnya kalian akan lebih banyak untuk mendapatkan order. Tapi kan dilihat dari kesibukan kalian masing-masing. Daripada hari Senin kalian bisa on jam 6, hari Selasa nggak bisa, hari Rabunya bisa, Kamisnya nggak bisa. Daripada seperti itu, mendingin kalian disamakan di on yang berapa yang kira-kira onnya itu sudah selesai semua untuk urusan rumah tangga kalian. Karena hal seperti ini pun masih ada banyak driver yang menyepelekan karena hal simpel seperti itu. Ya dianggapnya kita seperti orang kerja. Memang iya, Gojek itu memang kita sendiri yang menentukan waktunya, tapi dianggap aja kita ikut orang dengan kita sendiri yang menentukan jam berangkatnya, tapi asal kita konsisten. Semisal seperti ini, semisal ya ini, seperti contoh saja kita kerja ini ya, seperti Gojek ini, kita memang kerja fleksibel. Semisal kita patok saja jam 8 kita on, besoknya lagi jam 6, besok lagi jam 9. Dengan begitu kan bos kita kan juga nyari, loh ini tuh onnya jam berapa, nanti semisal saya butuh jam 7, nanti malah berangkat jam 8, nanti pas aku butuh jam 8 ternyata jam 6 sudah berangkat. Jadi kalau kita konsisten jam 8 terus, jadi kan bos kita kan juga tahu, oh dia bisa berangkatnya jam 8, jadi saya bisa memberikan dia
job di jam 8 tersebut. Kita anggap seperti itu. Karena sistem Gojek saya pernah membaca satu kali itu artikel ya dari pemberitaan Gojek. Kita tuh on jam berapa itu kan Gojek kan juga tahu kan dari jam berapa terus. Jadi dari pihak sistem pun akan membaca kita itu siap menerima order itu mulai jam berapa seperti itu. Asal kita konsisten. Jadi kita tuh dibaca sistemnya itu stabil terus seperti itu. Terus jam liburnya juga harus ditentukan. Jadi nggak sembarangan. Kalau semisal pun ada acara pun ya itu kan cuma sekali apa 2 kali. Saya pernah saat Senin itu saya berangkat, Selasa libur karena ada acara, Rabu saya berangkat, Kamis saya berangkat, Jumat saya libur, Sabtunya libur, Minggunya libur. Percaya nggak percaya, akun saya besoknya memang pas waktu saya berangkat itu memang bisa dapat 20 poin ke atas, tapi minggu setelahnya itu langsung drop. Saya sehari cuma dapat berapa itu, sampai sore pun saya cuma dapat berapa 10 kalau nggak salah, 15 apa, nggak sampai, bahkan nggak sampai 10. Pernah itu saya seperti itu. Karena memang saya bilang seperti itu karena saya pernah pengalaman seperti ini tadi. Jadi memang jangan menyepelekan order, jangan menyepelekan jam order. Yang kedua, usahakan untuk tutup target di level kalian masing-masing. Ya memang ini nggak apa ya, menurut saya sih memang nggak seberapa ya. Tapi kalau bisa itu tutup poin di level kalian. Semisal saya basic ya. Nih, semisal saya basic. Nih level basic nih, jam harus 14 poin, tapi kan saya 20 poin terus. Jadi yang penting tuh kalian dalam satu harinya tuh sering menutup target kalian. Karena semakin kalau kalian tuh sering menutup berarti kan dalam setiap harinya itu kalian mendapat banyak order. Jadi intinya itu gini. Kalau kalian menutup setiap hari, itu kan kalau kita nutup kan orderan kan tidak cuma 1 apa 2 kan. Apa enggak 5, apa enggak 10. Ini kan 14, berarti kalau dibagi 150 berarti sekitar 8 order. Ya nanti kalian kan harus apa ya, kalau membangun riwayatnya kan juga semakin kalian sering mendapatkan order maka akan semakin besar juga riwayat kalian untuk mendapatkan order lagi di hari berikutnya, kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalian tentukanlah dalam satu hari, kalau seperti saya satu hari 20 poin, 20 trip. Jadi kalian tuh tentukan sendiri, yang penting di atas rata-rata target insentif kalian. Jadi kalian harus tentukan sendiri, kalau sebisa mungkin jangan terlalu banyak, yang penting stabil. Nah nanti kalau sudah stabil, sebenarnya kalau saya itu sudah stabil dari jam 8 sampai jam 1 pun saya sudah mendapatkan 20 order. Saya untuk kedepannya 30 terus itu bisa. Cuma kadang-kadang memang saya motornya cuma satu, jadi tak eman-eman karena saya itu perjalanannya sangat jauh sekali dari tempat saya on beat dari rumah saya itu pun sudah 1 jam sendiri. Jadi kalian yang mungkin yang on beat di daerah sekitar kalian masing-masing ya usahakan semaksimal mungkin, tapi ingat jangan banyak-banyak. Kalau dalam satu hari itu 20 order apa 15 order kemungkinannya itu udah bagus, tapi yang penting dalam 2 minggu kalian stabilkan dulu segitu terus, jangan berlebih, kalau bisa jangan sampai kurang, tapi kalau bisa itu lebih 1-2 apa mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai 15, 16, nanti 15 lagi, mungkin nanti 17, 15, tapi yang penting dalam 1 minggu apa 2 minggu itu kalian stabil dulu. Nanti percaya nggak percaya, nanti suatu saat akun kalian akan bakal naik. Karena saya ngomong seperti ini karena saya sudah mengalaminya sendiri. Saya pertama itu saat jam 8 sampai jam 3 saya mendapatkan 20 order, kadang 17, tapi kadang sering-seringnya itu 20 order. Dan besoknya lagi, dan akhirnya 2 minggu ke depannya saya tuh mendapatkan order 20 tripnya itu. Bahkan malah cuma sampai jam 1. Padahal dulu sebelumnya sampai jam 3, jam 4, jam 3, jam 4, jam 3, jam 4 itu 20 trip. Nah, tapi untuk kedepannya 2 minggu lagi
akun saya itu sudah stabil jam 1 jam 2 ya. Kalau kadang dapat yang trip jauh gitu sampai jam 3 sampai jam 4 20 trip. Pernah saya kemarin di waktu pas ada apa ya, wisuda, itu kan ramai banget orderan juga deket-deket sampai jam 4 sampai 30 trip juga pernah. Karena akun saya memang sudah, ya kategorinya sudah stabil. Jadi untuk kalian kalau bisa tutup target di level kalian masing-masing. Terus untuk selanjutnya, jangan menyerah untuk mencari order. Jadi semisal kalian gini, kalian nongkrong di suatu tempat itu, kalian mobile dulu dalam setengah jam, kalian nggak dapat, mobile putar lagi, mobile putar lagi, mobile putar lagi. Nah tapi mesti ada yang bilang gini, alah putar percuma bang, selama kita nggak dikasih order ya nggak bakal order masuk ke kita. Nah itu menurutku agak salah, karena saya dulu pernah mengalaminya seperti itu. Dalam 2 minggu pas waktu dulu saya membuat akun itu, pas setelah saya libur panjang, saya tuh kayak mau nangis, kayak mau pengen teriak, gimana ini kok saya nggak mendapatkan order. Dalam 1 hari saya cuma mendapatkan 5 order, bahkan saya tuh jauh-jauh muter-muter terus sampai nggak dapat order. Tapi memang usaha tidak mengkhianati hasil. Setelah 2 minggu saya pernah, ya dulu ya pernah kan, misal dari A ke titik B ngantar di situ, saya nongkrong di daerah B nggak dapat, saya pindah lagi. Tapi saya konsisten seperti itu selama 2 minggu. Setelah itu saya pas waktu ke A ke titik B, saya nongkrong di daerah situ nggak ada 15 menit itu dapat. Terus ngantar kemana lagi, saya nongkrong di situ lagi, kemungkinan sampai setengah jam baru dapat. Nah itu kan semua itu kan ada tahapnya, ada stepnya. Kalau kalian dari awal sudah bilang kalau kita memang nggak, kalau memang order nggak mau ngasih ke kita, kita muter kemanapun nggak dikasih, lah itu doa buat kalian. Kalau kalian ngomong seperti itu, pasti bakal terjadi seperti itu. Yang penting tuh kita semangat aja nyari orderan, biarkan nanti orderan yang mencari kita. Ya ini saya bukannya apa ya, sombong ya, saya cuma setelah setelah ya saya apa ya terapi akun beberapa cara seperti itu, sekarang pun kadang-kadang order itu sampai saya nggak bisa, mau istirahat mau minum aja kadang sekarang nggak bisa, istilahnya seperti itu. Kadang pas ngerokok gitu, ngerokok pas dua dua isepan udah dapat order, dimatiin, nganter, pas berhenti ngerokok baru mau nyala lagi udah dapat orderan lagi. Bahkan sampai ke saya ke daerah sih mungkin gak ada orderan rate-nya itu loh, pernah saya tuh nongkrong biar gak matiin Gojeknya, terus saya nongkrong di tempat yang jauh yang mungkin sepi order biar saya bisa ngerokok dulu. Akhirnya ngerokok baru setengah juga udah dapat order lagi. Ya makanya dari itu kita tuh harus semangat nyari order. Kalau yang ada yang bilang alah gini gini gini, mohon dihilangkan dulu, kita harus percaya dulu, karena sistem ini kan juga dibuatkan dari ada dasar-dasarnya. Nah itu kita harus menyesuaikan dari sistem seperti itu. Jadi jangan pernah bilang seperti itu, karena saya beberapa hari ini dapat komen gini 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 ya, karena kalian ya mungkin, ya saya nggak tahu ya, mungkin kurang dalam mobilnya bagaimana, kalian juga harus mencari tempat untuk tongkrong pun itu nggak sembarangan, karena kan kalian juga harus melihat daerah sekitar seperti itu. Bahkan saya pun nongkrong di Semarang tuh sebenarnya kan dari awal saya nggak tahu kalau di Semarang tuh yang banyak rata di mana, tapi kan saya kira-kira saya lihat dari situasi lokasi, oh ini dekat perumahan, ini dekat perumahan, terus tadi ada wira-wiri Gojek di sini, berarti di sini kemungkinan ada order, ya saya nongkrong di situ dan akhirnya dapat seperti itu. Jadi jangan pantang semangat. Terus satu lagi, kata-kata terakhir, jangan pernah bilang sepi, tapi bilang aja kurang ramai. Gimana orderan hari ini? Wah sepi bang ini. Nah nanti sepi beneran, kurang ramai bang. Nah kurang ramai kan apa belum ramai bang, nanti kan suatu saat juga ramai. Karena Gojek itu memang sebenarnya itu sistemnya sama, cuma dari kitanya sendiri yang menentukan akun kita itu kemana, akun kita itu seperti apa, akun kita gacor apa enggak, itu tergantung dari kitanya
pribadi. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga video ini sangat membantu. Dan jangan lupa untuk subscribe ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Bagi kalian yang mau tanya, untuk silahkan ditulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab dan semoga membantu. Oke, sekian saja video dari saya. Salam satu aspal, Tuhan memberkati.